Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emi Delta, CGP Angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya dari UPT SDN 14 9 Boto. Kali ini saya ditemani oleh kepala sekolah saya, Ibu Emiati. Nah, langsung ya Bu. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nanti kepada Ibu tentang cara-cara Ibu mengambil keputusan di sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita ini, Bu? Baiklah, langsung saja. Cara mengidentifikasi atau kasus-kasus yang menyangkut moral dan etika sekolah, yang pertama tentu kita cari dulu akar permasalahan tersebut. Yang kedua, dengan tahunya akar permasalahan, maka akan lebih mudah menyelesaikan suatu kasus. Dan yang kedua, kita mencari kasus yang lebih diprioritaskan, terutama pihak-pihak yang terkait. Kemudian kalau sudah tahu pihak yang terkait, akan lebih mudah melakukan pendekatan, terutama pendekatan melalui persuasi. Berarti tadi langkah pertamanya kita cari dulu akar permasalahannya ya Bu. Ya, baru kita cari permasalahan mana yang lebih utama ya Bu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk jawaban pertanyaan ini, dalam pengambilan keputusan kita harus lebih bijaksana agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan, terutama yang menyangkut kepentingan umum atau instansi kita. Di antara ada dua kepentingan yang sama, kita memilih yang mana yang lebih diprioritaskan di antara kepentingan yang sama tersebut. Dengan diambilnya yang lebih prioritas, maka kita mendapatkan yang itu dulu baru. Berarti hampir sama dengan yang tadi ya Bu. Kita cari dulu permasalahannya yang lebih diprioritaskan ya Bu. Kita lanjut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama pengambilan keputusan di sekolah? Yang pertama yaitu melakukan analisis permasalahan dengan bekerja sama dengan teman sejawat, warga sekolah, untuk mencari solusi atau pandangan sebelum memutuskan suatu keputusan. Berarti intinya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya Bu. Iya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menyangkut dilema etika, maka perlu kita hati-hati dalam mengambil keputusan. Maka Ibu selaku kepala sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, terutama telah dulu siapa, kenapa, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan siapa yang terlibat di sana. Kemudian kita carikan solusi bersama, barulah diputuskan. Berarti kita telah dulu bagaimana kasusnya bisa terjadi, gitu ya Bu. Kenapa kasusnya bisa terjadi? Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu ambil di sekolah kita ini Bu? Kalau masalah tantangan ini banyak sekali, apalagi di zaman modern sekarang ya. Terutama yang menjadi tantangan yaitu kemajuan teknologi yang sangat cepat, sehingga tidak sesuai lagi dengan aturan adat yang
sudah membudaya di lingkungan masyarakat kita. Kemudian tuntutan masyarakat yang masih kental dengan prinsip hidupnya yang sudah temurun dari nenek moyang dulu. Berarti berhadapan dengan masyarakat, tantangan yang paling beratnya ya Bu. Kemudian tantangan teknologi. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selanjutnya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah jadwal suatu permasalahan tentu tidak punya jadwal tertentu. Karena masalah itu bisa saja timbul sesaat, bisa saja terjadi sesaat, jadi tidak bisa dijadwalkan. Apabila terjadi permasalahan, kita menyelesaikan di saat itu juga. Cuma Berarti tidak tunggu hari esok dulu ya Bu, langsung pas ada masalah hari itu langsung diselesaikan ya Bu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Di dalam satu instansi, terutama di 14 ya, tentulah faktor-faktor yang selalu menyokong, terutama guru, tenaga pendidikan, komite, wali murid, umumnya warga sekolah. Itu faktor yang sangat membantu dalam menentukan suatu keputusan. Berarti semua stakeholder di SD 14 Sembilan Kontrol ini ya Bu. Ini pertanyaan terakhir lagi Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Kalau masalah pembelajaran ya atau pengalaman ini yang sangat berharga, terutama membuat diri saya lebih dewasa, lebih bijaksana, sehingga kemudian kawan-kawan atau teman-teman, rekan-rekan guru lebih percaya dengan kedewasaan saya. Cukup sekian pertanyaannya dulu Bu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu sediakan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari tadi ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, maaf sebelumnya Pak mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Emmy Delta, CGP Angkatan 10, Kabupaten Dharmasraya dari SD 14 Pak. Selamat datang di SD 9. Ya maaf sebelumnya sekali lagi ya Pak mengganggu ini Pak. Saya di sini mau mewawancara Bapak tentang pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam rangka mengambil keputusan. Ya, Bu, boleh. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya Pak. Ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika, kami lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan berkaitan dengan moral, tentu kami melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan yang salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, maka kasus tersebut berkaitan dengan dilema etika. Tentu keputusan yang tepat dan bijaklah yang akan kami. Oke Pak, berarti dilihat berdasarkan kasusnya ya Pak. Iya. Kalau itu termasuk dilema etika, berarti kalau itu hukum berarti langsung diselesaikan ya Pak. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan Pak.
sebelum mengambil keputusan tentu terlebih dulu dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif jawaban, alternatif solusi, serta membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Serta semuanya harus dengan keputusan yang tepat. Utamakan yang menjadi prioritas dan keputusan berpihak pada murid dan tidak ada yang dirugikan. Dan terakhir tentu keputusan yang kita ambil tadi diiringi dengan doa supaya tidak ada salah-salah dalam pengambilan keputusan. Berarti yang pertama dulu kita kumpulkan fakta-faktanya Iya. ya Pak. Pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur itu yang pertama menentukan penyebab permasalahan tersebut, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, baik guru maupun kalau membutuhkan komite ya kita berdiskusi dengan komite, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang-nimbang solusi mana yang akan atau keputusan mana yang akan kita ambil, dan sebelum menentukan keputusan tersebut tentu sesuai yang disampaikan tadi diiringi dengan doa Bismillah, ini keputusan yang akan kita ambil, mudah-mudahan yang terbaik, tidak ada yang dirugikan kan gitu. Berarti semuanya harus berkolaborasi ya Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang dianggap efektif tentu dengan menelaah siapa yang terlibat, dan kasus tersebut sifatnya urgen atau kasus tersebut perlu pengambilan keputusannya dengan diskusi. Kalau yang jelas kita harus mempertimbangkan situasi dan dampak dari keputusan yang kita ambil. Berarti diutamakan yang lebih penting dulu Iya. kasusnya Pak, lalu diselesaikan. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan yang ada tentu menentukan keputusan yang terbaik itu sangat berat sekali, karena keputusan yang diambil terkadang rasanya melanggar prinsip keadilan bagi anggota, dan seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa terhadap Takutnya nanti ada cemburu ada sosial ya cemburu. Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, biasanya kami di SD kalau permasalahannya istilahnya sederhana, kami selesaikan di hari itu juga, tidak perlu penjadwalan. Tapi kalau kasusnya berkaitan dengan hukum, tentu sesuai dengan apa yang kami sampaikan di poin nomor 3 tadi, tentu kami mencari dulu apa penyebab masalahnya, siapa yang terlibat, serta solusi-solusi apa yang akan diambil, baru nanti melahirkan sebuah keputusan. Tentu perlu penjadwalan kalau kasusnya berkaitan istilahnya agak berat. Berarti tergantung kasus Tergantung ya, Pak? kasus, tapi biasanya di SD diselesaikan hari itu juga. Jarang yang ada Jarang. pautnya dengan hukum. Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Baik Bu, biasanya di sekolah kami ada yang
dituakan. Saya berdiskusi dulu dengan beliau apa solusi-solusi yang akan diambil berkaitan dengan kasus tersebut, baru nanti kami diskusikan ke forum yang lebih luas, mungkin dimusyawarahkan dengan majelis guru, atau kapan perlu ya kami membutuhkan komite, ya kami panggil komite untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang jelas tentu ada teman kita untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan. Berarti di sekolah itu ada yang dituakan atau didahulukan selangkah ya Pak? Berarti mencari orang yang lebih berpengalaman Pak. Pertanyaan terakhir ini lagi Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Pengalaman yang diambil, ya saya merasa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut saya istilahnya berdiskusi, walaupun nantinya keputusan terakhir berada di tangan saya. Mungkin itu. Berarti intinya kolaborasi sama warga sekolah ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Iya. Sekali lagi maaf kalau tadi mengganggu Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Hari ini kami akan melakukan sebuah kegiatan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya tidak sendiri. Perkenalkan CGP hebat lainnya bersama rekan saya Leni Oktawira dari IPTS SDN 19 Ini Delta dari UPT SDN 14 Arini SDN 05 9 Koto. dan saya sendiri Roni Friani Putra berasal dari UPT SDN 14 9 Koto. Hari ini kami didampingi oleh guru hebat kami, pimpinan hebat kami, kepada yang terhormat Bapak Zukani SPDI sebagai Kepala UPT SDN 07 9 Koto. Selamat siang Pak. Beliau merupakan salah seorang pemimpin yang akan membersamai kegiatan interview kami pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada kegiatan interview. Kami persilakan untuk yang pertama kepada Ibu Arini. Baik Pak, kita mulai pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih untuk menyelesaikan etika di sekolah ini. Kami berusaha yang pertama kita lihat kasus apa yang terjadi, baru itu yang pertama. Kemudian kita kenali apa yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi tersebut. Kita kenali dulu apa kasusnya ya Pak ya? Kita kenali dulu kasusnya. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Untuk pengambilan keputusan seperti yang kita lihat di awal tadi, kita kenali betul kasusnya, baru kita identifikasi apa permasalahannya, kemudian baru kita ambil keputusannya. Kita usahakan bagaimana keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Usahakan kita ambil keputusan seadil-adilnya. Kalau kata semua, tidak ada siswa yang merugikan maupun yang baik. Kemudian yang selanjutnya baru kita kumpulkan secara bersama-sama. Setelah kita kenali masalahnya, kita kumpuli warga sekolah dalam membuat keputusan. Kita membuat keputusan tidak secara sendiri, keputusan diambil secara musyawarah dan
seperti kolaborasi yang berkolaborasi antara semua warga sekolah. Kita di sini tidak ada yang merasa dirugikan Tidak. dari keputusan yang diambil, kemudian lagi mengutamakan musyawarah dan kesepakatan. Musyawarah dan mufakat. Jadi mengutamakan prinsip keadilan di sini. Keadilan prinsipnya. Oke. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam pengambilan keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan ini, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita telah dulu masalah apa yang terjadi, kemudian kita identifikasi masalahnya, baru kita ambil keputusannya. Dalam arti kata, kita kenali betul-betul masalahnya, baru kita ambil keputusannya. Baiklah Pak, tadi telah Bapak jelaskan terkait dengan bagaimana langkah-langkah, bagaimana prosedur ataupun kiat-kiat selanjutnya yang akan Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan tentang kasus dilematika di sekolah ini. Sekarang timbul pertanyaan Pak, dari sekian langkah-langkah, dari sekian prosedur itu, apa saja hal-hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Yang selama ini dalam pengambilan keputusan yang sangat efektif, yang pertama sekali kita telaati apa masalah yang terjadi, kemudian terjadinya persengketaan, umpamanya perselisihan antara siswa A dengan siswa B, kita panggil dia dulu secara pendekatan supaya permasalahan itu tidak terulang kembali. Kemudian hari permasalahan itu terjadi kembali, baru kita panggil orang tuanya. Kalau memang nggak bisa diatasi, mungkin nanti kita kenali dengan pihak hukum. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada masalah yang tidak kita selesaikan. Mudah-mudahan ya Pak, kita terjauh dari segala kasus-kasus yang menyangkut hukum itu Pak, karena itu akan sebuah masalah berat, itu akan menimbulkan dilema baru lagi selain dari kasus itu. Ya. Tapi mudah-mudahan selama ini tidak pernah terjadi yang bersangkutan dengan hukum. Makanya tadi diadakan pendekatan dulu, baik secara individu maupun kemudian dilibatkan seluruh warga sekolah supaya tidak ada terjadi permasalahan. Namun untuk terakhir sekali kalau memang permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, baru nanti kita mencari jalur terakhir untuk hukum ini. Tapi mudah-mudahan tidak akan sampai ke sana. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Tantangan di sini dalam pengambilan keputusan itu masalah akal sehat dan hati nurani. Kenapa demikian? Kalau kita laksanakan secara akal sehat, mungkin anak ini jadinya seharusnya tapi kita memiliki hati nurani melalui pertimbangan yang sangat sulit sekali. Itu yang dilema sekali dalam pengambilan keputusan. Paradigma keadilan yang belas kasihan. Tentu Kemudian ada. kita tuh menyangkut jangka panjang dan jangka pendek. Nah, Misalnya apa dampak yang timbul nanti? Ya, Pak, ya. Kalau kita laksanakan secara akal sehat, anak yang bersalah harus kita panggil orang tuanya, tidak kemudian diskor. Itu akal sehat. Setelah diskor mungkin akhirnya bisa-bisa anak kita DO. Kita adakan pendekatan melalui hati nurani, dari hati ke hati. Yang pertama tetap yang berbasis peraturan. Pertama tetap peraturan, tapi nanti ada berbasis rasa peduli. Tapi kalau tantangan itulah yang sangat berat antara perasaan dan hati nurani, akal sehat. Berarti 4 paradigma tadi ya. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih Bu. Dalam penyelesaian
dilema etika yang terjadi di sekolah saya. Saya tidak punya jadwal sendiri. Dalam arti kata, kapan terjadi masalah langsung selesaikan, tidak menunggu-nunggu. Kemudian Mbak Ketua Rawat, boleh rasa minang ya? Boleh. Sari tanpa teling wangi. Artinya pertama sekali terjadi permasalahan tidak ditunggu hari esok, diselesaikan dulu sampai selesai. Di mata buah di situ di Di siang. mata buah di situ di siang. Gitu ya, Pak, ya. Tidak ada jadwal tersendiri. Tapi kalau misalnya menyangkut kasusnya yang agak berat lah Pak, gitu, apakah punya jadwal tertentu Bapak nanti gitu? Oh, tidak ada jadwal tertentu. Umpamanya paling nanti dikasih waktu beberapa hari kita kerjasama dengan mitra sekolah yaitu komite. Umpamanya terjadinya, alhamdulillah kan tidak ada dibullying. Seandainya ada terjadi. Sekarang kalau lebih maraknya dibullying kan siswanya. Seandainya ada, kita usahakan kita panggil dulu. Tidak bisa kita selesaikan hari itu, ya kita panggil besoknya. Paling itu. Tapi yang jadwal tersendiri tidak. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya Pak. Tidak butuh waktu yang lama, langsung. Oke Pak, berikutnya akan timbul pula pertanyaan dari kami nih Pak, karena tidak ada jadwal tertentu. Jadi di sini ada nggak seseorang atau orang yang Bapak anggap dikeluarkan di sini atau faktor-faktor lah yang selama ini mempermudah Bapak dalam mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini Pak? Terima kasih Bu. Kalau yang dikeluarkan tidak ada. Dalam arti kata, saya dalam mengambil keputusan di sekolah, saya selalu mengikut sertakan warga sekolah, terutama guru-guru. Sehingga keputusan itu tidak berasal dari pribadi. Maka sehingga siswa itu nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Dilaksanakan keputusan secara bersama-sama, Bu. Timbul pemikiran, umpamanya ini pendapat saya gini, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ini secara bersama-sama saja. Intinya dimusyawarahkan di Musyawarah. warga sekolah, Seluruh warga sekolah. stakeholder yang ada di sekolah ini. Iya. Oke baik Pak, terima kasih. Mungkin ada satu lagi dari Pak Roni. Ya baik Pak, tadi telah kami dengarkan, sudah kami rincikan juga beberapa hal-hal terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ketika adanya kasus dilema etika. Ini untuk yang terakhir Pak, sebagai refleksi kita pada hari ini, timbul sebuah pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah disampaikan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman dalam mengambil keputusan itu melalui pendekatan pribadi. Seandainya kita laksanakan melalui pendekatan, insya Allah masalah itu tidak akan muncul. Kita makan pendekatan sehingga masalah tidak muncul. Ya baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, telah memenuhi segala tugas dari panduan interview kami pada hari ini Pak. Terima kasih atas pengalaman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau kami ada kekurangan, kesalahan kata dan ucapan kepada Bapak. Terima kasih sekali lagi mewakili rekan-rekan CGP saya ini Pak, yang telah membersamai kami dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Saya sebagai pemandu kegiatan interview kita hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.